Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Sejauh yang saya tahu setidaknya sudah ada 3 dewa di benua dahulu. Tang San berkata pada akhirnya bahwa hanya ada satu cara untuk menerobos Jialing Pass ini. Segera membuat mata Su Beng berbinar dengan tidak sabar bertanya padanya. Bagi Sue Beng kali ini Kekaisaran Tendo telah mencurahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Dengan kerjasama pasukan Kekaisaran Seondra adalah memanfaatkan pijakan Kekaisaran Roh yang tidak stabil untuk mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Kalau tidak, jika Kekaisaran Roh dibiarkan benar-benar berkembang dengan mengandalkan sejumlah besar guru jiwa yang mereka miliki, itu akan menjadi bencana bagi dua kerajaan besar. Melihat tentara diblokir oleh Jialing Pass, bagaimana mungkin dia tidak khawatir selama mereka menerobos Jialing Pass? Spirit Empire akan aman. Dalam hal kekuatan keseluruhan pada dasarnya mustahil untuk bersaing dengan dua kerajaan besar. Memandangi sagot ridean hitam di tangannya lalu menatap Sue Beng yang mulia. Metode ini harus dirahasiakan, aku hanya bisa memberitahumu. Suweng tampak bingung sesaat lalu segera mengangguk berkata kepada para jenderal di kamp subjek tercinta mundur dan istirahat. Meskipun para jenderal sama-sama ragu dan bahkan lebih penasaran tentang metode bagus apa yang dimiliki Tang San, kekuatan Tang San sudah membuat mereka agak mempercayainya secara membabi buta. Mendengarkan dia, kepercayaan diri mereka sangat meningkat dan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Segera menarik diri. Marsekal Gelong juga meninggalkan tenda setelah melihat Tang San dalam-dalam. Tang Hao baru saja akan mundur dengan Tang Xio tetapi dihentikan oleh Tang San. Paman ayah, guru saya masih membutuhkan kerjasama Anda untuk metode ini, oleh karena itu Anda juga harus mengetahuinya. Maestro memandang Tang San dengan tatapan membara. Sang kecil, jika aku tidak salah apa yang kamu bicarakan, seharusnya peringkat 100 dewa tidak pernah menyembunyikan apapun dari Maestro. Dia sudah lama memberitahu guru ini yang memperlakukannya seperti seorang ayah untuk semua pertemuannya di Pulau Sagon. Mendengarkan Maestro Tang Hao dan Tang Xiao juga mengungkapkan pemahaman yang tiba-tiba hanya wajah Suweng yang kosong berkata, yang mulia Anda juga seorang guru jiwa. Tentu saja saya tahu bahwa kekuatan guru jiwa kita akan meningkat pesat setiap kali dia mencapai peringkat 10. Mengangguk, matanya yang bingung berangsur-angsur menjadi jelas. Matanya membelah kaget. Guru, maksudmu level 100 Tang San untuk master jiwa menembus peringkat 90 sudah merupakan mimpi seumur hidup. Menjadi gelar dahulu ketika kerajaan roh masih menjadi istana jiwa bela diri. Semua gelar dahulu dapat meninggalkan nama mereka di istana Dolo, namun gelar tersebut dari Doulo bukanlah batas kultivasi guru jiwa. Batas sebenarnya adalah Tuhan, yaitu kekuatan jiwanya menembus peringkat 100. Level 100 adalah rintangan terbesar. Jika dia bisa membuat terobosan, dia akan mampu menghadapi lusinan petarung-petarung bergelar. Pada saat yang sama Anda juga harus tahu bahwa sebelum saya pergi beberapa tahun yang lalu saya tidak sekuat saya sekarang. Sebenarnya itu karena saya menemukan warisan dari mantan dewa dan menjadi warisannya bahwa saya juga memiliki kesempatan untuk menyerang peringkat 100. Trisula ini adalah senjata yang dia berikan kepada saya dan nama sucinya adalah Sagon. Hari ini saya mengandalkan kekuatan Sagot untuk mengubah air parit itu menjadi kekuatan serangan saya, tapi saya masih memiliki 2 rintangan terakhir yang harus dilewati sebelum saya menjadi Sagode. Yang saya bicarakan adalah menyelesaikan 2 percobaan terakhir. Setelah saya benar-benar menjadi Sagot, saya akan dapat melewati 2 percobaan terakhir. Setelah saya benar-benar menjadi Sagot, maka menerobos Jialing pasti akan menjadi masalah. Saya khawatir Kekaisaran Roh tidak akan memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Petik 2. Tang San menggunakan cara paling sederhana untuk mengungkapkan pikirannya, tetapi kata-katanya benar-benar berdampak terlalu besar pada Sue Beng. Sebagai seorang raja, dia telah mencapai puncak kemanusiaan. Ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Tuhan benar-benar ada, dia sangat terkejut hingga merasa sedikit mati. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren.
Rasa tua guru ... Apakah benar ada dewa di dunia ini, dewa yang maha kuasa, dewa abadi? Suara Suweng sedikit bergetar menatap Tang San dengan tatapan penuh gairah menghela nafas ke dalam. Subeng, masih orang biasa mendengar penjelasan Tang San. Suebeng berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi tatapan matanya masih berkedip-kedip. Guru, dapatkah Anda memberitahu saya seberapa kuat dewa itu? Tang San menggelengkan kepalanya berkata, saya tidak tahu. Saya khawatir tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda karena sudah lama tidak ada dewa di dunia kita, namun setelah putus melalui kemacetan level 100 kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Ini pasti itu sebabnya saya mengatakan bahwa jika saya bisa menjadi dewa laut, saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu yang mulia menerobos Jialing Pass ini. Petik 2. Suebeng berpikir sejenak berkata, Guru, berapa lama Anda akan pergi dan apa peluang suksesnya? Saya tidak ingin Anda mengambil risiko untuk kekaisaran. Meskipun dia terkejut dengan kata-kata Tang San, dia benar-benar bisa membayangkan betapa besar tantangannya untuk menembus level 100 dan menjadi jenderal dewa. Jelas tidak semudah itu melihat Suebeng. Tang San hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Suebeng mengkhawatirkannya, tatapannya yang membara masih mengkhianati pikiran. Tapi tidak heran dia seperti ini jika kekaisaran Tendo memiliki master setingkat dewa menyatukan benua tidak akan menjadi mimpi lagi. Selain itu dia masih memiliki gelar muridnya. Tidak mungkin untuk mengatakan dia tidak memiliki keinginan untuk tingkat dewa. Dia segera tersenyum tipis berkata, tidak perlu khawatir yang mulia, saya memiliki setidaknya 70% peluang untuk sukses. Saya akan pergi setidaknya sebulan, paling lama 3 bulan saya pasti akan kembali. Petik 2. Tatapan Suebeng agak pulih buru-buru berkata, karena seperti ini masa depan kekaisaran akan bergantung pada guru-guru. Jika Anda memiliki kebutuhan jangan ragu untuk bertanya, hanya jika Anda pergi saya khawatir kami perkemahan akan. Tang Hao berkata dengan tenang, jangan khawatir yang mulia, bersama kami di sini. Jika kami tidak meminta jasa tetapi hanya karena tidak membuat kesalahan, kerajaan roh tidak akan dapat mencapai banyak hal. Memandang Tang Hao memikirkan kekuatan menakutkan yang dia tunjukkan di dinding sebelumnya dan menghela nafas lega. Karena seperti ini maka aku akan menyusahkan guru-guru. Kapan kamu berencana untuk pergi? Tang San berkata, begitu luka saya sedikit lebih baik saya akan pergi dengan teman saya. Saya masih membutuhkan bantuan 6 teman saya untuk mewarisi posisi Sagon. Kang Hao dan Maestro mengikuti Tang San kembali ke tendanya. Litosan, apakah kamu benar-benar berpikir untuk mewarisi posisi Sagot? Tanya Maestro agak cemas. Menghela nafas pelan berkata, Guru, Anda tahu saya tidak punya pilihan lain. Bukan hanya karena perang saat ini, saya awalnya harus menyelesaikan ujian 9 dewa laut. Saya hanya tidak menyangka akan datang secepat ini. Roh kekaisaran sangat kuat, hanya saja kekuatan kita saat ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi mereka. Begitu Qian Dao Liu tiba akan mudah bagi kita untuk bertahan. Sang Hao mengerutkan kening. Peringkat 100 untuk menjadi dewa sangat sulit, bahkan dengan bakat kakek buyutmu dia masih belum mencapainya. Selama bertahun-tahun dia masih dalam keadaan itu di kota pembantaian. Little Sun, kamu masih muda, saya tidak ingin Anda maju terlalu gegabah. Bukankah Anda mengatakan bahwa percobaan ke-8 ini akan memakan waktu 10 tahun? Anda masih membutuhkan lebih banyak sumber daya. Petik 2. Mata Tang San mengungkapkan ekspresi tegas, ayah, aku mengerti semua kekhawatiranmu, tapi aku masih harus menghadapi apa yang harus aku hadapi. Aku bisa membayangkan bahwa kekuatan tingkat dewa pasti sangat menakutkan. Bahkan jika kekuatan rohku meningkat lagi, aku sayang khawatir situasinya tidak akan banyak berubah. Ketika saatnya tiba akan lebih baik untuk menghentikan semua cara mundur dan memanfaatkan apa yang saya butuhkan untuk meningkatkan kekuatan saya untuk menyerang. Sekali saatnya tiba akan lebih baik untuk menghentikan semua cara mundur dan memanfaatkan apa yang saya butuhkan untuk meningkatkan kekuatan saya untuk menyerang. Sekali keadaan saya berbeda dari leluhur saya telah melewati 7 ujian saat GAT dan dengan bantuan Sagogot Trident dan teman-teman saya, kemungkinan 70% yang saya katakan pada sweeping barusan tidak berlebihan. Selain itu jangan lupa bahwa saya memiliki roh kembar. Sebelum mewarisi keilayan Sagot, pertama-tama saya akan menyelesaikan penambahan cincin roh Kehautian Hammer. Cahaya Sagot dapat sepenuhnya menyerap atribut roh kembar saya dalam hal tubuh saya. Saya sudah melampaui batas manusia, oleh karena itu saya percaya saya pasti akan berhasil. Petik 2. Kang Hao perlahan mengangguk berkata, karena seperti ini kamu harus berhasil. Ini bukan hanya tentang kamu. Kekaisaran Tendo tidak ada hubungannya dengan kita dan aku juga tidak bisa membalaskan dendam kekaisaran roh, tapi kamu harus melakukannya. Selalu ingat bahwa aku dan ibumu hanya memilikimu sebagai anak laki-laki
laki-laki dan maestro hanya memilikimu sebagai muridnya. Hati Tang San menghangat saat mendengar ini. Dua tangan besar ayahnya sudah memegang pundaknya dan gelombang panas perlahan mengalir ke tubuhnya menyehatkan meridiannya di bawah stimulasi kekuatan roh Tang Hao. Kecepatan pemulihan Tang San segera meningkat. Maestro mendengarkan Sang Hao dan mengangguk berulang kali berkata, Hao Tian Doulo, benar dalam hati kami hidupmu adalah nomor satu. Segala sesuatu yang lain dibuat-buat. Masih ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu, Little Sun. Kamu melihatnya hari ini hujan untuk mematahkan kekuatan roh pendeta Spirit Empire peringkat 98 itu. Tahukah Anda mengapa? Petik 2. Tang San tampak bingung menatap ayahnya. Saat ini Sang Hao sudah merasakan kondisi Tang San dan berhenti menanamkan kekuatan roh lagi pula. Kekuatan rohnya dan keterampilan surga misterius Tang San tidak berasal dari sumber yang sama dan kondisi Tang San saat ini sudah jauh lebih baik. Membuat Tang Hao diam-diam menghela nafas. Tubuh putranya benar-benar tidak sepenuhnya manusia. Merenung berkata, ayah, pada saat itu kamu tidak menggunakan kemampuan roh apapun, kamu hanya menggunakan avatar roh. Setelah itu dan menghancurkan pertahanan Golden Alligator Doulah, aku berada tepat di belakangmu saat itu dan aku bisa merasakannya. Setelah itu Anda menggunakan avatar roh. Kekuatan Anda menakutkan, bukan hanya berat tetapi juga kekuatan ledakan itu. Setiap pukulan palu dikombinasikan dengan sikap Anda yang mengesankan, memberi lawan perasaan yang tidak bisa mereka tahan. Jika itu aku mungkin juga tidak bisa memblokirnya. Mengandalkan berat sanggul Trident, aku mungkin punya kesempatan pada saat ini. Tang Hao memandang Tang Xial ke samping, matanya menunjukkan cahaya yang ingin tahu. Tang Xial mengangguk berkata, serahkan padanya. Selain San kecil, siapa lagi yang memiliki hak untuk mewarisi keterampilan rahasia Audian Download? Terlebih lagi, bahkan kakek memberikan token Houghton kepada sang kecil ini, berarti bahwa lelaki tua itu menyetujui ini. Masalah masih banyak situasi yang harus dihadapi. Sang kecil di masa depan menyerahkannya kepadanya akan memberinya kemampuan lain untuk melindungi dirinya sendiri. Dan maestro di samping tersenyum sedikit seolah-olah dia sudah lama mengantisipasi adegan ini. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Tang Xiao tertawa terbahak-bahak menepuk bahu maestro untuk sang kecil. Maestro, kamu telah bersusah payah di masa depan, jangan panggil kami dahulu. Tanpamu sang kecil tidak akan ada di sini hari ini. Akhirat kamu saudara kami akan memanggil satu sama lain. Saudara maestro tersenyum, kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat meskipun Salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Tang San bertanya-tanya apa yang akan diberikan ayahnya. Dia pertama-tama berkata kepada maestro, guru saya akan menyusahkan Anda untuk mengatur tempat tinggal lain untuk murid sekte Haotian. Jangan dekat dengan murid gerbang Tam kami. Maestro secara alami mengerti maksudnya. Meskipun mereka berjuang bahu membawa hari ini, kebencian keempat klan atribut tunggal terhadap sekte Haotian saat itu terlalu dalam dan tidak akan mudah diselesaikan. Saat ini Tang San tidak punya waktu untuk menangani masalah ini dan hanya bisa memisahkan mereka untuk menghindari konflik. Selain itu, setelah pertempuran besar baru-baru ini, para murid gerbang Tang bahkan lebih setia kepada Tang San. Selama tidak ada keadaan khusus, keempat tetua klan pasti akan membatasi murid klan mereka sendiri. Maestro dan Tang Xiao meninggalkan tenda dan pada saat yang sama menghalangi Ahin dan Xiao Wu yang telah mendengar berita itu menghalangi mereka keluar. Di dalam tenda hanya Tang San dan Tang Hao yang tersisa. Tang Hao duduk bersila di depan Tang San menatap putranya dengan tatapan membara. Sejak sekte Haotian kami memiliki semacam metode kultivasi khusus yang diturunkan setiap generasi murid sekte Haotian yang mewarisi ini. Metode kultivasi pada hari mereka menembus peringkat ke-90 mereka semua akan memiliki gelar Audian. Ini juga merupakan asal-usul Haotian Dolo dan murid sekte yang memiliki gelar ini sepanjang sejarah hampir semuanya menjadi pemimpin sekte. Petik 2. Pada titik ini tatapan Tang Hao sedikit meredup. Ngomong-ngomong, kata hampir berasal dari saya. Hanya di generasi saya warisan ini tidak terbentuk. Saat itu kakek saya Cao Tiang generasi sebelumnya download. Meskipun dia mewariskan posisi pemimpin sekte kepada ayahku yang juga kakekmu, namun dia tidak mewariskan metode kultivasi Haotir dulu eksklusif kepadanya. Sebaliknya itu diteruskan kepadaku yang mele satu generasi. Apakah itu kakek atau ayah? Pada saat itu mereka berdua sudah menetapkan saya sebagai penerus generasi berikutnya untuk sekte Haotian.
Saya juga tidak mengecewakan mereka terus memecahkan rekor promosi kekuatan Roh Sekte Hao Tian menjadi master jiwa termuda di Sekte Hao Tian dan bahkan seluruh benua. Pada titik ini tatapan Tang Hao tiba-tiba melembut sedikit menatap putranya di depannya mengungkapkan sedikit kebanggaan. Tentu saja rekor saya sebelumnya telah dipecahkan oleh Anda. Saya sangat bersyukur tetapi juga sangat malu. Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik. Apa yang telah dilakukan Maestro untuk Anda lebih dari apa yang telah saya lakukan. Ayah, mengapa Ayah mengatakan semua ini? Jika bukan karena Ayah, bagaimana mungkin ada saya? Bukankah saya katakan sebelumnya anugerah membesarkan orang tua adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayar sepenuhnya oleh seorang anak seumur hidup? Terlebih lagi, Ayah juga tidak punya pilihan. Jika itu aku mungkin tidak melakukannya. Sebaik kamu menarik nafas dalam-dalam berkata dengan puas, bagus, jangan bicarakan ini metode kultivasi khusus Sekte Hao Tian. Kami hanya dapat diteruskan ke satu orang di setiap generasi, bukan karena kami menghargainya untuk diri kami sendiri, melainkan bahwa metode budidaya ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pembudidaya. Kecuali seseorang jenius dengan bakat luar biasa sama sekali tidak mungkin untuk berhasil mengolah, sebaliknya mempertaruhkan nyawanya. Metode budidaya ini disebut Grid Sumeru Haman. Petik 2. Tang San menatap kosong sesaat. Dia tahu Sumeru dan biji sesawi adalah dua kata yang berlawanan. Sumeru mewakili arti besar tak terhingga dan biji sesawi kecil tak terhingga, sama seperti alam ketiga dari mata setan. Umumnya biji sesawi disebut mampu melihat benda-benda kecil yang tak terhingga melalui mata setan ungu, dan metode palu Sumeru hebat. Paluha ujian ini dengan jelas mengacu pada semacam metode palu khusus yang dapat menampilkan kekuatan tak terbatas dari Palu Hoan. Tidak terburu-buru menjelaskan, hanya dengan tenang menunggu putranya mencerna kata-kata Grid Sumeru Hammer. Setelah sekian lama dia berkata, sebenarnya dengan jalur kultivasi asli Anda ditambah Sagogo Trident itu sudah cukup, tapi saya sudah memikirkannya dengan hati-hati dan Grid Sumeru Hammer masih sangat berguna bagi Anda. Anda sudah memilikinya kemampuan yang cukup, apakah cincin roh, atau kemampuan tulang roll dan roh Tian Hammer. Anda baru saja mulai menambahkan cincin roll. Sebelum mewarisi posisi Sagot, Anda masih perlu menebus cincin rohnya. Seperti itu, Palu Hao Tian Anda akan memiliki banyak kemampuan roh. Bahkan jika Anda adalah sistem kontrol master, masih tidak mungkin untuk mendistribusikan banyak kemampuan Anda dengan sempurna setiap saat, dan Grid Sumeru Hammer dapat membantu Anda menyederhanakan yang rumit. Petik 2. Sebuah cahaya melintas di benak Tang San. Ayah, jangan bilang bahwa kekuatanmu yang luar biasa dan sikapmu yang mengesankan berasal dari cincin. Tersenyum puas. Layak menjadi putraku. Memahami hanya dengan petunjuk benar dari sudut pandang tertentu. Kekuatanku berasal dari cincin roh, apalagi buaya emas Dolo. Hari ini setelah kekuatanku pulih, bahkan Kianda Oli mungkin tidak bisa mengalahkan saya saat itu. Ketika saya baru saja menembus peringkat ke-90, saya mengandalkan Palu Sumeru besar ini untuk menerobos pengepungan banyak kekuatan Istana Jiwa Beladiri dan bahkan melukai Paus Beladiri generasi itu secara serius. Istana Jiwa Anda secara alami dapat membayangkan betapa hebatnya seni rahasia Sekte Hao Tian kami ini. Petik 2. Palu Sumeru hebat secara teori adalah untuk memadatkan semua cincin seseorang menjadi satu, semua menuangkannya ke dalam Palu Hao Tian, mengubahnya menjadi kekuatan dan kekuatan serangan paling murni, meningkatkan kekuatan seseorang secara eksponensial dengan paksa menerobos semua pengekangan, menampilkan kekuatan yang tangguh, kekuatan yang melampaui kekuatan rohnya sendiri. Itu berjalan di jalur satu kekuatan yang menaklukkan 10 taktik. Tidak peduli berapa banyak kemampuan roh yang dimiliki lawan, tidak peduli berapa banyak teknik yang mereka miliki, mereka masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan paling murni Hao Tian Hammer saya, dan kekuatan serangan secara teori kekuatan Palu Sumeru besar Hao Tian Doulo tidak terbatas. Selain itu, Palu Sumeru besar masih memiliki kemampuan yang tangguh. Mengandalkan kemampuan ini, bahkan Kianda Oliu harus mundur. Saat itu saya justru mengandalkan kemampuan khusus ini, kemampuan Grid Sumeru Hammer untuk melukai serius Paus Qian Sunji generasi sebelumnya. Hanya saja kemampuan ini juga sangat merusak tubuh, kecuali jika itu adalah krisis. Itu tidak bisa digunakan dengan enteng, tapi tubuhmu jauh melebihi orang biasa, seharusnya bisa menahannya. Jika Anda bisa menjadi Sagot, maka secret art ini harus bisa digunakan dengan sempurna. Kakek buyutmu pernah berkata bahwa Grid Sumeru Hammer Sekte Hao Tian kita seharusnya merupakan kemampuan ilahi. Petik 2. Kemampuan ilahi. Tang San kaget menatap ayahnya, gelombang keterkejutan di hatinya. Tang Hao dengan tegas berkata, tepatnya kemampuan ilahi. Kakek buyutmu pernah berkata hanya setelah menembus peringkat ke-100
bagus kamu dapat menggunakan Great Sumeru Hammer dengan sempurna dengan kekuatanmu saat ini, tidak perlu dengan sengaja melatihnya. Aku akan lulus metode kultivasi untukmu setelah menghafalnya, tidak akan terlambat untuk mengolahnya setelah tubuhmu dalam tenda suara tiba-tiba menghilang. Tang Hao mengandalkan kekuatan roh sombong dan tidak masuk akalnya untuk memaksa suaranya menjadi satu baris, perlahan-lahan meneruskan nyanyian kemampuan ilahi sekte Hautian ke Tangsan dengan kultivasi kekuatan spiritual Tangsan. Dia hanya perlu membacanya sekali untuk menghafalnya. Ketika dia dengan hati-hati membaca mantra itu lagi, dia tidak bisa. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan, jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan hampir kehilangan kendali atas hatinya ini. Bukankah ini bunuh diri, kata Tangsan. Ekspresi Tang Hao menjadi gelap, berteriak, diam, jaga hatimu, pikirkan baik-baik. Ekspresi Tangsan sedikit berubah, kekuatan spiritualnya telah banyak dikeluarkan sebelumnya, itulah mengapa ada celah martabat ayahnya menyebabkan dia menggigil. Pikirannya sekali lagi berkumpul dengan hati-hati merasakan metode kultivasi palu Sumeru besar dan langsung memiliki pengalaman yang berbeda, tapi keterkejutan di hatinya tidak berkurang sedikit pun, malah menjadi semakin kuat. Jalan Jialing, apakah kamu? Bibi Dong menahan perasaan lemah, menamparkan meja dan menatap marah pada buaya emas Dolo dan para pendeta lainnya. Buaya emas dahulu berkata dengan suara rendah, imam besar telah memerintahkanmu untuk kembali ke kota roh, apakah aku perlu mengulanginya untuk ketiga kalinya? Dada lebar Bibi Dong naik turun dengan keras, kemarahan melonjak di matanya, tetapi dia tidak bisa berkobar di depan keenam pendeta ini. Pendeta kedua, jangan lupa aku adalah penguasa tertinggi kerajaan roh. Golden Crocodile Doloa tertawa dingin, kurang ajar Bibi Dong, jangan lupa Spirit Empire adalah Martial Soul Palace. Musik Elder Palace memiliki wewenang untuk memberhentikan paus, dan sebagai pendeta dari Elder Palace kami berhak memutuskan kamu berani tidak mematuhi perintah imam besar. Tentu saja Bibi Dong berani, dia tidak pernah menaruh Elder Palace di matanya selama ini. Dia diam-diam membongkar kekuatan Elder Palace sudah berada di bawah komandonya, dan para pendeta tidak peduli. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama benar-benar memahami seluruh istana jiwa bela diri baru. Pada saat itulah dia melenyapkan keluarga Tyrannosaurus, melukai berat sekolah ubin kaca 7 harta karun, memilih kembali 7 klan besar, mendirikan kekaisaran roh, dan seterusnya. Dia tidak menyangka bahwa para pendeta yang dipimpin oleh Qian Dao Liu akan benar-benar bertindak saat ini, memanfaatkan momen terlemahnya untuk merebut otoritasnya. Kamu petik 2 Bibi Dong tidak bisa bernapas, pandangannya menjadi gelap, hampir pingsan. Untungnya Kulina di sebelahnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Buaya emas Dolo berkata dengan dingin, lihatlah betapa hebatnya krisis yang Anda bawa ke kekaisaran. Jika kita tidak tiba tepat waktu hari ini, mungkin Jialing Pass akan ditembus oleh kekaisaran Tendo. Jika itu terjadi, kita istana jiwa bela diri akan dihancurkan oleh tanganmu. Hanya dengan kesalahan ini, kami dapat menggulingkanmu dari posisi paus saat ini. Imam besar hanya memintamu kembali ke istana paus untuk berefleksi, itu sudah lunak. Kami akan mengambil sementara atas perintah di sini, menunggu imam besar datang. Imam besar juga akan datang. Bibi Dong memaksa dirinya untuk tenang. Pengalamannya selama bertahun-tahun di puncak membuatnya tidak dapat mentolerir suara lain, tetapi dia juga bukan orang yang terburu nafsu. Situasinya tidak menguntungkan baginya, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Bentrok langsung dengan para pendeta jelas sangat tidak bijaksana. Mendengar bahwa Qian Dao Liu juga datang ke Jialing Pass, ekspresi Bibi Dong benar-benar berubah. Jika ada orang di istana jiwa bela diri yang bisa membuatnya merasa khawatir, itu hanya Qian Dalil. Pendeta kedua buaya emas Dowe mencibir, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Cahaya dingin melintas di mata Bibi Dong. Baik, aku akan kembali ke istana paus. Nana, ayo pergi. Didukung oleh Hulina, Bibi Dong pergi dengan sangat enggan. Keenam pendeta agung tidak takut dia memainkan trik apapun. Mereka berenang memiliki kekuatan absolut. Mereka pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan Hulina. Tanpa kekuatan semuanya tidak berguna, bahkan jika Bibi Dong memulihkan semua kekuatannya masih mustahil untuk menghadapi mereka berenang. Musik. Nah, tanpa kekuatan semuanya tidak berguna, bahkan jika Bibi Dong memulihkan semua kekuatannya masih mustahil untuk menghadapi mereka berenang. Bibi Dong dan Hulina berangsur-angsur meninggalkan jangkauan persepsi. Mereka pendeta keempat berkata kepada buaya emas Doulua, kakak kedua, menurut Anda mengapa pendeta tinggi tidak membiarkan kami berurusan dengan wanita ini? Wanita ini tidak hanya penuh ambisi tetapi juga buaya emas dahulu mengerutkan kening, mengangkat tangannya untuk menghentikan pendeta keempat berbicara. Pendeta tinggi tentu saja memiliki alasannya. Jangan terlalu banyak bertanya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membantu nona muda mengendalikan kerajaan roh dan menunggunya untuk mengendalikan seluruh kekaisaran. Aku juga
tidak suka Bibi Dong ini, tetapi karena pendeta tinggi tidak mengizinkan kami membunuhnya, kami hanya bisa mendengarkan. Tidak perlu meragukan bakat wanita ini, roh kembar. Bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya di puncaknya, tapi selama nona muda bisa menyelesaikan ujian terakhir dan menjadi dewa malaikat Bibi Dong atau tidak penting. Pada saat itu kerajaan roh kita pasti akan menjadi mampu menyapu benua dan menyelesaikan penyebab besar penyatuan. Baiklah, kita juga harus sibuk integrasikan pasukan Soulmaster Legion, perkuat pertahanan sebelum nona muda tiba. Kita harus menjaga Jialing Pass dengan baik. Itu Tang San dan Tang Hal tidak mudah dihadapi. Kita harus berhati-hati setiap saat. Dahulu berkata dengan ekspresi serius kakak kedua, haruskah kita diam-diam menyerang kamu kerajaan Tendo dan memberi mereka sedikit masalah? Buaya emas dahulu melambaikan tangannya berkata, jangan memperumit masalah. Apakah Anda lupa peringatan imam besar bagi kami? Hal terpenting adalah melindungi kekaisaran roh dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menunggu perintah nona muda. Kita tidak bisa membiarkan sedikit keuntungan mempengaruhi gambaran yang lebih besar. 6 tua 7 tua, kalian berdua awasi para tetua itu. Saya pikir mereka tidak akan berani membuat gerakan aneh, tetapi jika mereka tidak memahami situasinya, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet ya. Para pendeta diam-diam pergi. Buaya emas dahulu perlahan berdiri juga meninggalkan tenda, mengangkat tangannya untuk melihat langit malam yang sunyi. Hatinya sebenarnya tidak tenang. Dia tidak bisa melupakan adegan menghadapi Palu Hautian raksasa, tidak sepenuhnya menghilangkan sekte Hautian saat itu, masih meninggalkan ancaman di masa depan. Pantas saja pendeta tinggi mengatakan sekte Hautian adalah lawan sejati istana jiwa bela diri kita. Hanya saya tidak tahu apakah Hautian Dolo dari generasi sebelumnya masih ada di sini. Nona, Anda harus lulus uji coba terakhir. Hanya dengan menjadi dewa malaikat kita tidak bisa takut pada lawan. 3 hari kemudian kamu kekaisaran Tendo. Suara nafas dalam seperti raungan naga dan harimau bergema. Kabut putih tebal mengembun di atas kepala Tang San membentuk 3 bunga putih raksasa. Itu adalah ranah Tree Flower Gatheret Prominence. Meskipun dia kelelahan hari itu, Tang San mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk pulih dalam sehari. Pada saat yang sama ia juga menemukan bahwa setelah kelelahan yang ekstrim, kultivasinya meningkat lagi. Tekanannya seperti palu tempat terbaik menempa tubuhnya, jadi dia tidak terburu-buru meninggalkan kamu kekaisaran. Bagian dalam tubuhnya sudah berwarna emas, bahkan di internal keterampilan surga misterius di luar tubuhnya diwarnai dengan sedikit emas di putih. Kegigihan khusus itu membuat Tang San merasa penuh kekuatan. Dia baru saja mencapai peringkat 93 belum lama ini dan kekuatan jiwanya tidak mungkin menembus lagi, tetapi perasaan peningkatan secara keseluruhan masih sangat jelas. Medan perang adalah tempat yang dengan mudah merangsang rencana orang perang besar musuh yang kuat. Tekanan semacam itu berbeda dari apa yang dia rasakan di Pulau Dewa Laut pada awalnya, terutama karena Tang San telah mempelajari metode kultivasi palu Sumeru besar dari ayahnya dia. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Tidak benar-benar pergi berlatih, tetapi dalam proses kultivasi berkelanjutan dia terus-menerus mengintegrasikan metode kultivasi dari Grid Sumeru Hama. Hanya dengan benar-benar memahaminya dia dapat menerapkannya tanpa kesalahan. Hembusan nafas kecil akhirnya berakhir dan hidung serta mulut Tang San tiba-tiba terhirup seperti ikan paus yang menghisap air, menelan kabut putih di luar tubuhnya ke dalam tubuhnya. Hisap yang kuat menyebabkan serangkaian suara siulan yang tajam terus meningkat di udara saat kekuatan jiwanya kembali ke tubuhnya. Permukaan tubuh Tang San menunjukkan kilau samar. Wajahnya yang tampan penuh dengan cahaya yang berharga duduk di sana. Temperamennya yang mulia memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat melihatnya secara langsung di luar tenda. Xiao mengangkat sedikit penutup tenda dan melihat ke dalam. Suara yang datang dari dalam tenda membuatnya khawatir melihat Tang San duduk bersila di sana. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya yang berharga. Dia tidak bisa menahan tatapannya menjadi sedikit bodoh. Tentu saja dia bisa melihat bahwa kekuatan Tang San telah meningkat lagi. Dia bahkan lebih bahagia karena kultivasi Tang San telah meningkat dari miliknya baru-baru ini. Berbagai manfaat yang diperoleh Xiao Wu dari pelatihannya di Pulau Dewa Laut berangsur-angsur muncul setelah kekuatan jiwanya naik ke peringkat 76. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Orang harus tahu bahwa dia dulunya adalah binatang jiwa 100.000 tahun dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada guru jiwa manusia pada umumnya. Selain itu dia juga mendapat bantuan dari Tang San dan
berbagai keuntungan yang dia peroleh di Pulau Dewa Laut pada saat ini itu sepenuhnya tercermin dia membuat terobosan lain dalam waktu singkat dan kekuatan jiwanya telah naik ke peringkat 77 pada saat yang sama setelah kekuatan obat Crystal Blood Dragon Ginseng dan Lock Signe benar-benar menyebar ke seluruh tubuhnya juga telah mencapai yang lain tingkat dapat dikatakan bahwa di seluruh kaum Kerajaan Tendo dalam hal kekuatan fisik jika Tang San berada di peringkat pertama maka Xiao pasti berada di peringkat kedua bahkan Tang San tidak tahu bahwa tubuh Xiao di bawah pengaruh mabuk cinta telah berangsur-angsur meninggalkan ruang lingkup kemanusiaan memasuki tingkat dewa setelah kesatuan tubuh roh lengkap dan kebangkitan penuh efek mabuk cinta harta karun abadi ini benar-benar ditampilkan, musik, perlahan membuka matanya bangkit dari kultivasinya tatapannya terlihat sangat damai memberi orang semacam perasaan seperti angin musim semi tanpa agresivitas sebelumnya selain terlihat agak lembut tanpa diduga dia tidak berbeda dengan orang biasa melihat tatapan Tang San Xiao tidak bisa menahan hatinya untuk tidak gemetar kembali ke keadaan alami dia sebenarnya sudah mencapai level seperti itu tidak heran bahkan Bibi Dong dikalahkan olehnya dalam 2 pertempuran apakah lukamu baik-baik saja Xiao masuk ke tenda tiba-tiba Tang San menariknya ke pelukannya mencium wajah kecilnya yang halus aku sudah lama baik-baik saja aku membuatmu khawatir Xiao melingkarkan lengannya di pinggang Tang San menempelkan wajahnya ke dadanya aku merasa sangat senang selalu bersamamu Tang San memeluknya erat-erat untuk menjadi sanggup secepat mungkin aku khawatir kita harus berpisah sementara apa Xiaomi tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Tang San dengan kaget. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua. Serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.